Halo guys, aku kayaknya butuh bantuan lagi deh. Hai Del, butuh bantuan apa nih? Iya nih, ada apa Fidel? Aku berencana buat ikut lombanya Atriwara nih, kayak yang Vinka saranin kemarin. Wih, bagus tuh Fidel. Wah, keren banget tuh. Tapi kamu butuh bantuan apa, Del? Hmm, jadi gini, aku masih bingung apa aja yang perlu aku siapin untuk nulis feature dan infografis. Kalian ada yang tahu nggak ya? Aku ada nih video pembelajaran tentang infografis dari dosenku di FISIP UAJ. Namanya Mbak Lewi. Beliau salah satu dosen prodi ilmu komunikasi. Sebentar ya. Halo, selamat siang peserta Artriwara 2021. Perkenalkan, saya Olivia Lewi Pramesti. Saya adalah pendamping teras untuk periode ini. Menjelaskan soal infografik. Nah, infografik ini banyak digunakan di media-media massa besar gitu ya, karena tampilannya yang lebih menarik dan kemudian banyak disukai oleh kaum milenial. Nah, infografik atau infografis ini apa? Sebenarnya adalah bentuk visualisasi data, bisa berupa tabel, grafik, bisa berupa video dengan tampilan-tampilan yang lebih menarik. Kalau mungkin contoh yang bisa Anda lihat adalah ketika Anda melihat di tirto.id ya, Anda bisa lihat di Instagramnya atau di websitenya. Biasanya tirto.id itu melakukan visualisasi data dengan menggunakan infografis. Nah, infografis ini saat ini mulai dilirik oleh media massa gitu ya, karena lebih memudahkan pembaca untuk membaca sebuah berita atau memahami sebuah berita. Nah, apa sih sebenarnya syarat-syarat yang diperlukan dalam infografis? Nah, saya agak nyontek ini karena saya akan mengutip dari Kominfo gitu ya, terkait dengan apa itu infografis. Sebenarnya syaratnya sebuah infografik yang memiliki kualitas baik gitu ya, dengan standar konten yang baik itu akan memenuhi beberapa syarat, diantaranya berorientasi pada tujuan infografik. Nah, ini penting sekali teman-teman. Ketika sebuah media mau bikin infografik, biasanya dia punya tujuan dulu. Biasanya yang dibuat infografis itu yang memiliki data yang lebih banyak gitu ya, dan dia bisa dibuat dalam bentuk tabel gitu ya, atau grafik gitu yang istilahnya membuat kronologis sebuah kejadian itu lebih mudah dipahami. Yang kedua adalah berdasarkan riset dan sumber berita. Nah, untuk membuat infografis itu perlu riset dan sumber berita. Yang selanjutnya kemudian perlu juga ada riset itu karena kita perlu tahu siapa pembaca kita gitu. Jadi kalau tirto.id karena sekarang sasarannya adalah kaum milenial, biasanya apa yang disukai milenial, visual apa yang disukai milenial, nah itu yang penting untuk disampaikan melalui infografis. Yang ketiga adalah relevansi dengan kebutuhan pembaca. Nah, ini penting juga, harus aktual, harus up to date, dan perlu didukung oleh ilustrasi yang mendukung. Kemudian ciri yang lain adalah struktur visual yang menarik. Nah, ini penting teman-teman, karena mau nggak mau kalau visualnya nggak bagus nggak akan dibaca. Kemudian tingkat keterbacaan yang tinggi, artinya walaupun ada visual tetapi dibutuhkan teks yang juga mendukung gitu ya. Bahasanya biasanya lebih ringkas, lebih padat, dan menggunakan bahasa jurnalistik yang bisa dipahami oleh umum. Kemudian ada unsur persuasi yang menarik, lugas, dan konsisten. Nah, itu seputar infografis yang bisa saya bagikan. Jadi ketika Anda lebih senang membaca infografis dan itu Anda lebih paham, berarti secara konten infografis itu berhasil untuk menarik pembaca. Terima kasih. Wah, penjelasan dari Mbak Lewi tentang infografis sangat jelas ya. Beliau jelasinnya bagus banget, bikin aku jadi paham deh sekarang tentang infografis.
Iya dong, jelas banget kan penjelasan dari Mbak Lewi? Nah, nggak salah tuh Vinka kirimin video di atas. Tapi kalau tentang feature gimana ya? Ada yang punya nggak video yang penjelasannya mantep kayak tadi? Eits, tenang aja Fidel, aku juga punya kok video penjelasan tentang feature. Video penjelasannya dari Mbak Lewi juga nggak nih? Iya dong, video penjelasan feature yang aku punya ini juga dijelasin sama Mbak Lewi. Fidel kayaknya suka banget ya sama penjelasan dari Mbak Lewi. Iya nih Steph, apa Mbak Lewi mau di-invite aja ya ke grup ini? Jangan dong, Vin. Iya, aku suka banget karena jelas dan lengkap banget penjelasannya. Ya udah, aku kirim sekarang ya video penjelasan tentang feature-nya. Nah, di dalam vlog ini saya akan menjelaskan soal feature. Apa itu feature? Feature adalah salah satu karya jurnalistik di antara karya jurnalistik yang lain. Apa itu karya jurnalistik yang lain? Ada straight news, ada soft news, ada in-depth reporting, dan ada investigasi. Nah, ada perbedaan mendasar antara feature dengan karya jurnalistik yang lain. Feature itu biasanya lebih panjang dan lebih mendalam, di mana secara nilai berita, feature itu mengandung nilai berita human interest. Jadi di sini ada sisi-sisi manusiawi yang digali oleh jurnalis ketika jurnalis melakukan peliputan dengan narasumber tersebut. Biasanya feature itu ada beragam jenisnya. Ada feature yang bersifat biografi, ada feature perjalanan, ada feature kuliner dan sebagainya gitu ya. Jadi tulisannya akan lebih panjang dan tulisannya itu menyentuh sisi emosional pembaca. Diharapkan ketika pembaca membaca feature itu, pembaca akan tertarik secara empati maupun simpati dalam cerita tersebut. Nah, dalam pembuatan feature teman-teman, jurnalis biasanya membutuhkan waktu yang tidak pendek gitu ya. Jadi sebelum melakukan tulisan feature atau sebelum melakukan peliputan feature, biasanya jurnalis akan melakukan observasi terlebih dahulu. Dia akan merekam jejak tokoh itu, apakah kira-kira tokoh itu misalnya layak difeaturekan dan memiliki sifat inspiratif bagi pembaca. Kemudian, dalam menuliskan feature juga, jurnalis dituntut untuk bisa menggali lebih dalam pengalaman-pengalaman yang ada dalam si narasumber tersebut. Jadi, karena dia menggali pengalaman-pengalaman itu, biasanya jurnalis sudah menyimpan atau sudah mempelajari dulu siapa narasumber tersebut. Kemudian, dalam tulisan feature, itu diharapkan tidak hanya ada satu angle tetapi multi angle, di mana ketika multi angle itu diharapkan pembaca itu bisa mengikuti alur dari cerita si narasumber. Nah, saya akan mencontohkan salah satu tulisan saya, tulisan feature yang mungkin bisa untuk contoh bagi teman-teman ketika menuliskan feature. Mungkin saya tidak menilai tulisan saya baik ya teman-teman ya, tetapi tulisan yang saya contohkan ini adalah salah satu karya jurnalistik saya yang kebetulan menang di lomba penulisan jurnalistik. Seperti apa contohnya? Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Nah, ini adalah salah satu contoh tulisan feature saya yang berjudul Pipi dan Perjuangan Perempuan 1 meter. Jadi, ini saya melakukan peliputan terhadap Anggia Sari. Anggia Sari ini adalah penyandang disabilitas yang dia diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon DPR RI pada pemilu 2019. Nah, dalam melakukan peliputan feature khususnya Anggi ini tidak mudah bagi saya gitu ya. Saya memang harus saya kebetulan menjalin relasi dulu ya untuk dekat dengan dia gitu. Jadi supaya saya lebih bisa memahami siapa sih Anggia Sari gitu. Kemudian waktu saya melakukan peliputan ini benar-benar Mbak Anggi itu dia dengan cerita
dengan sangat tenang, cerita dengan sangat rileks gitu ketika saya melakukan wawancara dengannya gitu. Kemudian dia bercerita gitu sebelum pengalamannya itu dalam dunia politik gitu ya. Ternyata dia punya pengalaman-pengalaman yang tidak baik semasa kecilnya, yaitu dia sering dijauhi oleh teman-temannya karena dia dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan fisik. Lalu dia bercerita ada salah satu tokoh yang menginspirasinya, yaitu namanya Pipi. Pipi itu siapa? Pipi ini, kalau Anda lihat nih, ini Pipi. Pipi ini adalah sebuah gadis di Swedia. Ini sebenarnya cerita kartun sih teman-teman, komik gitu ya. Jadi Pipi adalah gadis Swedia, dia juga disabilitas, tapi dia kuat. Dia kebetulan punya rambut yang pirang, terus kemudian mukanya jelek, dan waktu itu dia dijauhi teman-temannya. Tetapi Pipi bisa membuktikan bahwa Pipi itu kuat. Dia di situ digambarkan dia bisa mengangkat bisa mengangkat kuda gitu. Dalam cerita Mbak Anggi, Pipi digambarkan sosok yang mandiri, Pipi digambarkan sosok yang tidak kenal lelah. Nah, dari sinilah Mbak Anggi punya semangat untuk terus berjuang melawan diskriminasi pada disabilitas. Kemudian saya tertarik untuk mengambil angle bahwa ada sosok Pipi yang menginspirasi dia. Nah, ini di lead-nya saya bilang, sepulang sekolah saya selalu ke perpustakaan. Salah satu buku yang masih kuingat adalah buku cerita Pipi Longstocking. Karena Pipi, saya punya cita-cita menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan selalu menolong orang. Nah, lead ini yang saya gunakan supaya apa? Supaya orang penasaran, siapa sih Pipi? Apa hubungannya dengan Anggiasari gitu ya. Jadi saya tidak menggunakan lead bahwa Anggi ini adalah calon DPR RI yang diusung Nasdem, terus kemudian dia sekarang kiprahnya di mana, itu saya taruh di belakang. Tetapi saya mulai mengangkat sisi-sisi manusiawi dia dulu, bahwa Anggi ini adalah sosok yang juga punya keterbatasan, tetapi dia kuat dan dia punya sesuatu yang bisa dibagikan kepada orang-orang. Nah, ini kemudian di paragraf pertama saya melihat gerak gesturnya ketika dia bercerita soal Pipi. Jadi saya menuliskan di situ, mata Anggi tampak berkaca-kaca ketika mengingat pengalaman masa lalunya. Dia teringat sering diejek oleh cebol, kemudian tangan bengkok dan yang lain. Dan dia selalu ke perpustakaan dan bla bla bla. Nah, itulah yang saya gali dulu dari Anggiasari sebelum orang mengenal sosoknya sekarang, teman-teman. Kemudian baru setelah itu saya bercerita kiprahnya sekarang dengan menggunakan angle baru terkait dengan perempuan yang berjuang untuk hak penyandang disabilitas. Di sini saya baru cerita bahwa ketertarikan Anggi di dunia politik ini adalah untuk memperjuangkan hak penyandang disabilitas. Nah, ini kemudian setelah itu baru saya menggunakan angle lain lagi di keluarganya. Jadi karena tulisan jurnalistik itu ada cover both side-nya, jadi saya wawancara ibunya untuk mengetahui bagaimana si ibu itu menguatkan si Anggiasari ini untuk menjadi pribadi yang mandiri. Nah, itu adalah salah satu contoh feature yang bisa saya bagikan. Mungkin tidak terlalu detail ya, tapi intinya ketika kita menulis feature, kita harus bisa mengangkat sisi manusiawi dari seseorang yang itu bisa memberikan kisah inspiratif bagi pembaca. Nah, kan penjelasannya keren banget. Sekarang aku udah lebih paham dan punya bayangan tentang pembuatan feature. Makasih ya, Vinka. Yeay, bagus dong Fidel. Aku juga ikut seneng nih dengernya. Nah, akhirnya paham juga ya Del. Oke guys, jadi setelah dengar video penjelasan di atas, biar makin paham gimana kalau kita main true or false. Nah, asik tuh. Yuk, siapa takut? Mulai dari aku ya, nanti kalian jawab, terus kita gantian deh. Feature itu memiliki ciri khas yang mengandung human interest. True or false? True.
True. Sekarang gantian aku ya. Jadi, dalam membuat infografis tidak harus menyesuaikan dengan audiens. True or false? False ini mah, fix no debat ini mah false, salah ini. Udah jelas false dong. Lanjut ya. Lead dalam feature berisi hal terpenting untuk menarik perhatian pembaca. True or false? True. Ini sih pasti true. Bener banget. Wah, udah paham semua ya tentang feature dan infografis. Ya udah guys, aku mau siap-siap untuk ikut lombanya Atriwara dulu ya. Semangat Fidel lombanya. Oke, semangat ya Fidel. Sampai ketemu di lomba Atriwara. Bye-bye.